Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan kasus di mana seorang nenek berusia 80 tahun asal Surabaya yang begitu luar biasa perjuangannya untuk mempertahankan tempat tinggalnya di Dukuh Kowukan, Kelurahan Lontar, Sambi Kerep, Surabaya, Jawa Timur. Nama nenek tersebut adalah Elina Wijayanti yang mengaku bahwa dirinya adalah pemilik rumah yang diklaim oleh Samuel bahwa dirinya itu sudah membeli rumah tersebut pada tahun 2014. Ada bukti letter C dan juga surat jual beli kepada kakaknya yang bernama Elisa yang sudah meninggal dunia. Nah, ini menjadi salah satu teka-teki apakah betul rumah tersebut sudah dibeli atas nama Samuel tersebut ataukah memang ini semua adalah indikasi adanya kepalsuan. Tetapi apapun yang terjadi, yang pasti dalam kejadian kemarin di mana rumah nenek Elina Wijayanti tersebut digusur, kemudian juga sudah rata dengan tanah, belum ada putusan dari pengadilan. Apakah yang betul dari pihak Samuel atau dari pihak nenek Elina Wijayanti? Oke, kita bahas lebih detail kronologinya seperti apa dan kasus ini akankah berujung kepada kemenangan pihak nenek Elina atau bahkan malah justru memang betul Samuel adalah pemilik tanah tersebut. Kejadiannya ini terjadi teman-teman diawali tanggal 4 Agustus 2025. Rumah nenek ini itu didatangi sejumlah orang yang mengaku adalah suruhan dari Samuel dan memperingatkan nenek Elina beserta keluarga yang tinggal di sana untuk angkat kaki dari rumah situ karena alasannya rumahnya sudah dibeli dari kakaknya yang bernama Elisa beberapa waktu yang lalu, tepatnya ada di tahun 2014. Dan tanah tersebut memang bukan atas nama Elina Wijayanti, tetapi atas nama Elisa, sang kakak yang telah berpulang. Nah, kemudian nggak cukup di tanggal 4 Agustus memberikan teguran seperti itu. 2 hari kemudian, tanggal 6 Agustus 2025, didatangi lagi dan kemudian diusir. Ini luar biasa sangat mengerikan dengan berbagai macam narasi yang disampaikan dari pihak keluarga Nenek Elina. Ini nggak cukup begitu aja. Di tanggal 15 Agustus 2025, ini pun juga sama. Pihak dari Samuel menyuruh sejumlah orang, dugaannya ini ada kerjasama dengan salah satu ormas di Surabaya yang berhubungan dengan suku tertentu, itu untuk memindahkan barang-barang mereka tanpa izin. Bahkan ini ya, salah satu anggota keluarga Nenek Elina bilang begini, mana nih ijazah saya? Bahkan sampai yang namanya kayak perabotan tempat makan, itu pun nggak tahu di mana keberadaannya. Jelas ini menurut aku adalah pelanggaran hukum karena walaupun seandainya Nenek Alina adalah bukan pemilik rumah tersebut karena masih sengketa, kan harus dilakukan penggusuran tersebut kalau sudah ada putusan hukum yang ingkrah. Ini aja tidak diselesaikan secara hukum, tetapi lebih ke masalah premanisme. Coba kita lihat dulu cuplikannya pada saat Nenek Elina Wijayanti itu berusaha mempertahankan rumahnya. Terlepas nanti siapa yang salah dan juga benar, kita coba dalami sebelumnya kita lihat video ini teman-teman. Oh, jangan masuk, ini rumah saya. Enggak mau. 50 orang. Ci, jangan, Ci. Ini Bapak juga kan harus tahu. Nah, ya, Saya sudah dengan baik-baik. nah, iya. Ini Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan siapa? Kan tunjukkan surat itu tidak ditunjukkan. Saya sudah menunjukkan. sekarang kita sudah nggak bicara surat. Percuma. Hah? Oh, ini saya punya kok nggak bicara Ayo, surat. ibu keluar. Aduh. Gendong. Ayo, datangnya. Nih. Sekarang kita udah nggak bicara surat, ibu yang harus keluar. Ini adalah sebuah statement yang harusnya yang menyampaikan seperti ini adalah misalnya mohon maaf, Satpol PP atau penegak hukum pada saat membawa surat putusan dari pengadilan. Ibu, ya, Nenek Elina, ini saya sudah membawa surat putusan hukum yang ingkrah bahwa pemenang dari kasus ini adalah Bapak Samuel dan dinyatakan bahwa rumah ini betul milik Bapak Samuel. Baru Bapak tadi itu bisa ngomong bahwa sekarang kita udah nggak ngomongin surat. Ini menurut aku adalah
bentuk kayak premanisme, teman-teman. Apakah betul ada total 50 pria orang ya yang mendatangi rumah nenek Elina ini adalah anggota dari sebuah ormas tertentu atau tidak? Kalau kita lihat dari pihak Samuelnya, pada saat diwawancara dengan wakil wali kota Surabaya, Pak Armuji mengatakan bahwa yang orang-orang datang, ada 50-an orang tersebut, itu katanya bukanlah anggota organisasi dari sebuah kelompok yang berlandaskan suku tertentu, tapi karena lebih ke masalah teman. I don't think so. Sedekat-dekatnya kita sama teman, ngebawa orang puluhan seperti itu berkali-kali. Apakah mungkin kalau hanya sekedar karena masalah solidaritas aja? Oke, sekarang coba kita bahas terlebih dulu adalah sudut pandang dari Samuelnya yang ditemui secara langsung oleh wakil wali kota Surabaya. Nenek Elina ini juga sekarang kan tidak hanya kehilangan barang-barang, tanah dan semuanya, juga mengalami luka-luka seperti di hidung dan juga pipi karena dia kan berusaha mempertahankan rumahnya yang diklaim itu adalah miliknya dan mengatakan bahwa kakaknya tidak pernah menjual rumahnya karena sampai di tahun 2015 pun yang diklaim dari Samuel sudah dibeli tahun 2014 itu masih atas nama Elisa. Bagi aku pribadi, nenek tersebut kan sudah tinggal di rumah tersebut itu sejak tahun 2011. Sementara Samuel ngakunya beli dengan kakaknya, Elisa tersebut yang sudah berpulang tahun 2014. Artinya, kok masih tahun 2015 nggak dibalik nama adalah hal yang aneh. Orang beli tanah nggak buru-buru dibalik nama kecuali mau dibangun perumahan. Jadi biar lebih efisiensi, nggak bayar ekstra birokrasi, masuk akal. Tetapi dari 2014, sekarang 2025, artinya sudah berapa tuh? 11 tahun. Kemana aja selama ini nggak buru-buru dibalik nama tersebut? Nah, ada penjelasannya Samuel, aku rangkumkan di sini. Yang pertama begini bahwa, kenapa ini nggak mengikuti proses hukum? Kesannya kok kayak brutal, langsung mengusir aja dugaannya, menyewa preman, dan melakukan tidak pantas kepada nenek Elina tersebut. Bagaimanapun juga beliau adalah orang tua gitu ya. Terlepas siapa yang salah dan benar, apakah ini tidak manusiawi begitu? Nah, Samuelnya bilang begini bahwa, saya itu sudah beberapa kali berbicara kepada nenek Elina, bahkan saya juga sudah menawarkan untuk memberikan kayak tempat tinggal sementara, tapi dia minta di tempat tinggal kayak gria yang cukup mahal aku tangkap di situ. Dan dikatakan bahwa nenek Elina itu rumahnya nggak tinggal di situ katanya. Dia itu memiliki beberapa tempat tinggal dan nenek Elina tidak tinggal di sini, tapi dia tinggal di Balung Sari. Kita hanya memulangkan ke rumahnya, bukan mengusir. Pada saat Samuel berbicara seperti ini di hadapan ya keluarga korban ya boleh dibilang seperti itu, dikatakan bahwa salah, informasi dari mana itu? Nenek Elina ini sudah dari tahun 2014 memang tinggal di situ sudah belasan tahun berarti. Jadi ini adalah bagian yang menurut aku juga agak-agak ngeri ya, 2011 maksudku tinggal di situ. Terus juga dikatakan bahwa kita harus sama-sama terbuka, katanya Samuel, bahwa saya juga sudah ketemu dengan 4 pengacara dari pihaknya nenek Elina. Kita sudah tunjukkan, saya ada letter C, saya juga ada surat jual beli. Itu memang betulan, saya sudah membeli rumahnya. Tetapi ini cuma dikatakan pada saat aku lihat di liputannya channelnya wakil wali kota Surabaya Armuji, tidak ditunjukkan akte jual belinya, kemudian juga dari notarisnya, kemudian juga letter C-nya. Jadi boleh dibilang hanya menggunakan kata-kata. Dan adalah hal yang aneh ya, kalau nenek Elina ini dia mempertahankan sebuah rumah. Kalau memang betul rumah tersebut telah dijual, ngapain dia masih tetap tinggal di sana belasan tahun? Jadi itu adalah satu hal yang sangat janggal sekali. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan mafia tanah begitu? Ya, dugaannya sih mengarah ke sana. Secara logika, mohon maaf Pak Samuel ya, kalau Anda juga termasuk udah golongan menengah ke atas lah ya, berpendidikan tinggi. Membiarkan tanah yang sudah Anda beli belasan tahun ditinggali oleh orang yang bukan kerabat Anda, apakah itu nggak janggal begitu? Plus, kalau memang Anda ngerasa bahwa ini semua bohong, kenapa nggak menggunakan jalur hukum gitu loh?
Apakah jangan-jangan gara-gara mungkin Anda ngerasa bahwa ada kesalahan hukum juga yang Anda lakukan, itu yang ngebuat Anda nggak mau membuat proses ini masuk ke jalur hukum? Karena ada dua kategori di sini kan ya, untuk menentukan siapa yang salah dan benar, secara ingkrah ini kan kategorinya adalah perdata ya teman-teman, harus diajukan ke pengadilan. Nanti hakim yang akan memutuskan, mengecek berkas-berkasnya, siapa yang betul, siapa yang salah. Dan nama dari surat tanah tersebut memang adalah miliknya Elisa, tetapi beliau sudah berpulang, artinya adalah harus ditunjukkan dulu nih benar atau enggak. Dan kembali ke tadi ya teman-teman, kalau memang ngerasa dia sudah membeli semuanya, kenapa nggak proses hukum aja biar lebih clear begitu? Dengan proses seperti ini, menggunakan dalam tanda kutip dugaannya menyewa preman, ada puluhan orang, kemudian juga rumahnya langsung digusur seperti itu, barang-barangnya pun juga langsung diangkut tanpa izin, itu kan kesannya kayak premanisme ya. Ya kejadian seperti ini kan bukan pertama kita lihat di Indonesia, tapi kan biasanya yang berani melakukan hal sedemikian rupa biasanya adalah petugas dari aparat pemerintah yang sudah mendapatkan putusan ingkrah dari pengadilan. Tetapi Samuel dengan koleganya yang dibilang adalah teman-temannya bukan dari anggota ormas tertentu, itu berani melakukan hal seperti itu, kesannya kayak Surabaya itu nggak ada pemerintahan. Ini sudah masuk pelanggaran hukum menurut aku. Nenek Linanya pun sekarang luka-luka fisik, kemudian memindahkan barang pemiliknya tanpa izin, itu apa kabar? Dan dikatakan juga barang-barangnya pun banyak yang hilang, sampai AC, laptop, peralatan dapur pun itu udah nggak ada loh. Dan dikatakan juga, kalau aku lihat dari background Nenek Elina Wijayanti ini kan, memang beliau itu single teman-teman, tidak menikah dan tidak punya anak. Plus juga beliau itu memiliki sejumlah warisan dari orang tuanya dan ada beberapa tempat tinggalnya. Tetapi kan bukan berarti jaminan kalaupun memang beliau itu memiliki beberapa warisan, lantas serta-merta dibegitukan. Jadi hatiku itu berpihak kepada Nenek Elina, tetapi terkait dengan kebenaran peristiwa ini, apakah terjadi jual beli, kita juga harus fair, kita harus menunjukkan alat-alat negara untuk membuktikan apakah Pak Samuel telah membeli tanah tersebut yang diklaimnya tahun 2014 dari kakaknya Nenek Elina yang bernama Elisa tersebut. Tetapi dengan proses yang sudah kita lihat, aku rasa itu ada pelanggaran hukum dan itu bisa masuk pidana dan Nenek ya Elina bisa menuntut kalaupun seandainya dia memang salah gitu ya, menempati tempat tinggal rumah tersebut sudah dibeli sama Pak Samuel, itu juga bisa melakukan pelaporan loh dengan perlakuan yang dialami sejak 4 Agustus 2025. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kasus ini untuk segera diselesaikan dan pihak kepolisian dari pemerintah Surabaya turun tangan ngebantu nenek yang udah nggak berdaya lagi. Mereka luar biasa kejam menurut aku. 50-an orang loh diturunkan untuk mengeksekusi rumah tersebut. Ya, ada beberapa orang yang menyalahkan kayak Pak RT-nya, RW-nya. Aku nggak bisa menyalahkan mereka karena ya mereka kan juga hanya satu orang gitu. Mereka juga keterbatasan. Ada yang bilang bahwa kenapa RT RW-nya tidak nolongin Nenek Elina begitu, langsung dibiarkan mereka mengambil barang-barang dan menggusurnya. Jangankan mohon maaf ya RT RW gitu, ada polisi, ada Satpol PP pun mungkin mereka tidak akan mampu menghalangi hal-hal yang sudah sifatnya dalam tanda kutip dugaannya premanisme. Puluhan orang diturunkan ke sana. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.